Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dan juga Bapak yang sudah berkenan hadir pada acara penyuluhan kesehatan secara virtual yang diselenggarakan oleh kelompok 1 program Profesi Nurse Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sukabumi. Perkenalkan Ibu dan juga Bapak, nama saya Nining Hasana, saya yang mewakili kelompok 1 untuk memberikan materi penyuluhan tentang penyakit rematik. Oke Ibu dan juga Bapak, izinkan saya untuk meminta waktu Ibu dan juga Bapak selama 10-15 menit ke depan untuk mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Bagaimana, apakah Ibu dan juga Bapak bersedia? Oke, saya anggap Ibu dan juga Bapak bersedia ya. Kalau begitu, saya selama 10-15 menit ke depan akan menjelaskan tentang penyakit rematik yang di dalamnya saya akan menjelaskan tentang pengertian, penyebab terjadinya, tanda dan gejalanya, komplikasinya, penata laksanaannya, serta cara pengobatannya. Nah, oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu yang akan saya bahas. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Nah, apa itu penyakit rematik? Apakah Ibu dan juga Bapak sudah mengetahui? Nah, jadi penyakit rematik ini adalah penyakit dengan gejala yang terdiri dari rasa nyeri dan juga kekakuan. Ingat, penyakit yang terdiri dari rasa nyeri dan juga kekakuan. Nah, rasa nyeri dan kekakuan ini timbul mengenai otot gerak, serta leher dan juga bahu, serta pinggul. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab dari rematik. Nah, ada beberapa penyebab dari rematik ini. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang umur. Jadi, umur itu bisa menjadi penyebab rematik loh Ibu dan juga. Rematik ini jarang sekali ditemukan pada usia di bawah 40 tahun, tetapi lebih sering ditemukan di usia di atas 60 tahun. Jadi yang lebih rentan terkena penyakit rematik ini adalah usia di atas 60 tahun. Tapi bukan berarti yang di bawah 60 tahun tidak akan terkena penyakit ini ya Ibu dan juga Bapak. Karena tadi ingat, jarang ditemukan pada usia 40 tahun, di bawah 40 tahun. Berarti kalau misalkan jarang berarti masih ada, bukan berarti tidak ada. Jadi kita harus hati-hati ya, meskipun kita masih muda atau misalkan usianya belum di atas 60 tahun. Oke, selanjutnya yang kedua jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kira-kira yang lebih rentan terkena penyakit ini apakah jenis kelamin laki-laki kah atau perempuan kah? Nah, kalau misalkan usianya di bawah 45 tahun, frekuensi penyakit rematik ini kurang lebih terkenanya itu perempuan dan laki-laki. Jadi sama, seimbang. Kalau misalkan di bawah 45 tahun, laki-laki 50%, perempuan 50%. Akan tetapi ketika umurnya di atas 50 tahun, yang dominan lebih terserang atau yang banyak terserang itu adalah perempuan atau wanita ya. Jadi kalau misalkan di bawah 45 tahun yang terserang itu adalah laki dan perempuan sama-sama. Tapi ketika umurnya sudah di atas 50 tahun ke atas, yang lebih banyak terserang itu adalah perempuan, termasuk saya mungkin ya. Oke, Ibu dan juga Bapak, selanjutnya apa penyebab yang selanjutnya, yaitu berat badan. Nah, berat badan juga ya termasuk penyebabnya. Nah, berat badan juga termasuk menjadi penyebab rematik ini. Berat badan yang lebih nyata berkaitan dengan meningkatnya resiko. Jadi Ibu dan juga Bapak harap menjaga berat badannya jangan lebih dan jangan kurang ya. Selanjutnya yang keempat adalah autoimun. Nah, autoimun itu adalah ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat. Terus yang kelima adalah endokrin. Bagaimana, apakah Ibu dan juga Bapak paham? Apa ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Yang selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Nah, mungkin Ibu dan juga Bapak di sini sering sekali merasakan tanda dan gejalanya. Nah, kira-kira apa menurut Ibu dan juga Bapak? Akan saya jelaskan ya. Yang pertama ada nyeri pada sendi.
Pasti Ibu juga merasakan ya, dan juga Bapak pasti merasakan nyeri pada sendinya. Terus yang keduanya juga timbul rasa kaku. Udah nyeri pada sendi, timbul juga rasa kaku. Terus selanjutnya menjadi hambatan pada pergerakan sendi kita, dan kakunya itu bisa timbul di pagi hari juga. Selanjutnya bisa terjadi pembesaran pada sendi kita, terus perubahan gaya berjalan kita karena tadi sendinya udah besar, ada pembesaran, udah mah kaku, sakit, terhambat pergerakannya. Jadi akan menimbulkan perubahan gaya berjalan kita juga. Dan juga rasa tidak enak badan, pastinya karena tadi ada rasa nyeri juga ya. Dan selanjutnya ada penurunan berat badan. Oke, yang selanjutnya kita ke pembahasan mengenai komplikasi. Komplikasinya ada 4 ya Ibu dan juga Bapak. Yang pertama, kelainan bentuk tulang. Yang kedua, kelumpuhan. Yang ketiga, rasa nyeri. Yang keempat, deformitas sendi. Oke, ada 4 ya, mohon diingat-ingat. Nanti saya akan menanyakan kembali apa yang telah saya sampaikan kepada Ibu dan juga Bapak. Yang selanjutnya kita ke penata laksanaannya ya. Yang pertama ada obat-obatan. Nah, ketika Ibu dan juga Bapak pergi ke dokter mungkin untuk memeriksakan tubuh Ibu dan Bapak, pasti dokter memberikan resep obat kepada Ibu dan juga Bapak. Tentunya penyakit rematik ini juga pasti diberikan obat-obatan. Tapi di sini saya tidak akan menjelaskan mengenai obat-obatannya karena itu bukan ranah saya. Oke, selanjutnya tentang perlindungan sendi. Jadi Ibu dan juga Bapak harus melindungi sendinya ya. Dan juga diet, ingat diet. Jangan mengkonsumsi, jangan berlebihan. Jangan berlebihan mengkonsumsi yang tinggi protein dan juga purin. Seperti misalnya kacang-kacangan, sayur-sayuran seperti bayam, kangkung, terus juga jeroan, nggak boleh ya. Bukan nggak boleh, tapi dikurangi. Terus dukungan psikososialnya juga ya, dukungan dari keluarga, dari teman, dari rekan, dari sahabat. Itu butuh sekali untuk penyakit ini. Dan juga fisioterapi tentang sendi ini pastinya. Dan juga yang terakhir operasi atau pembedahan. Oke, untuk selanjutnya pembahasan tentang pengobatan tradisionalnya. Tadi pengobatan tentang medis yang berbau-bau kimia, sekarang pengobatan tradisionalnya. Nah, di sini ada 4 loh Ibu dan juga Bapak. Jadi ini bisa menjadi pilihan untuk Ibu dan juga Bapak. Di sini ada 2 kategori, ada yang diminum dan juga ada yang dioleskan ke bagian yang sakit. Nah, di sini kalau misalkan yang diminum itu ada rebusan jahe dan juga ada rebusan daun mahkota dewa. Kalau misalkan yang dioleskan kepada bagian yang sakit, ada 2 juga, ada daun singkong dan juga daun belimbing. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, ramuan jahe. Bagaimana cara membuatnya? Jadi kita siapkan jahe sebesar 2 jari tangan. Terus kemudian kita siapkan kayu manis 1 jari tangan. Terus kencur 10 biji, cengkehnya juga 10 biji, air 3 gelas. Ya. Jadi ada jahe, ada kayu manis, ada kencur dan juga biji cengkeh. Selanjutnya ada yang terakhir ada airnya 3 gelas. Nah, jadi terus selanjutnya jahe dan kencur ini diiris tipis-tipis ya Ibu dan juga Bapak. Cengkeh dan kayu manisnya juga dicuci bersih, kemudian dicampurkan dengan jahe dan kencur yang sudah ditipis-tipisin tadi. Kemudian semuanya diiris-iris sampai tipis. Terus dikasih air sebanyak 3 gelas, lalu direbus sampai 1 gelas. Tadi kan 3 gelas ya airnya. Direbus, setelah direbus tunggu sampai airnya kira-kira 1 gelas. Nah, setelah itu air rebusan tersebut bisa Ibu dan juga Bapak minum sebanyak 3 kali sehari. Tapi 1 gelas itu ya, 1 gelas itu diminum 3 kali sehari. Jadi 3 kali minum pagi, sore, sama malam. Nah, jadi si ramuan ini kan ada rasa pahit-pahitnya gitu ya. Nah, si rasa pahit ini bisa kita bisa kita tambahkan gula biar agak manis, tapi jangan terlalu banyak nanti diabetes. Oke, selanjutnya ke ramuan yang kedua. Ramuan kedua itu ada buah mahkota dewa, sama ini juga diminum. Nah, bagaimana cara membuatnya?
siapkan sebanyak 2 buah mahkota dewa, diiris tipis-tipis juga, tetapi tidak boleh mengenai bijinya ya. Kemudian yang tadi sudah diiris-iris itu dijemur sampai kering. Selanjutnya setelah kering, diambil sebanyak ukuran 1 buah untuk direbus dengan air sebanyak 3 gelas. Jadi sama kayak yang tadi, airnya 3 gelas. Setelah itu langsung godok juga atau direbus direbus sampai airnya berkurang kira-kira 1 gelas. Setelah itu hasilnya bisa diminum 3 kali dalam 1 hari. Oke, yang ketiga, ramuan yang ketiga bisa dibikin dari daun singkong. Nah, bagaimana cara pembuatannya? Siapkan sebanyak 5 lembar daun singkong, terus 5 gram jahe dan kapur sirih secukupnya. Dihaluskan dan ditambahkan air secukupnya. Setelah diaduk, ramuan tersebut dioleskan pada tubuh yang sakit. Jadi dioleskan pada sendinya, misalkan mau di tangan, di kaki, dan lain sebagainya. Olesin aja siang ramuan tadi, gampang, ini lebih simpel. Oke, ramuan yang keempat ada daun belimbing wulu. Nah, ini juga sama, siapkan sebanyak 100 gram, ini mah daun mudanya ya, bukan belimbingnya. Terus ditambah 10 biji cengkeh, 15 biji merica, dicuci lalu digiling halus. Setelah itu tambahkan cuka secukupnya sampai menjadi adonan seperti bubur. Nah, setelah itu boleh deh diolesin ke daerah yang sakit. Ada 4 ya berarti ramuannya: jahe, daun singkong, daun belimbing, sama satu lagi buah mahkota dewa. Sekarang kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pencegahannya. Nah, untuk mencegah penyakit rematik ini, yang pertama bisa dengan mengurangi konsumsi garam. Yang kedua bisa menghindari kegemukan atau obesitas. Yang ketiga membatasi konsumsi lemak. Yang selanjutnya juga olahraga teratur dan makan banyak buah dan juga sayur. Latihan relaksasi, berusaha dan membina hidup yang positif, istirahat yang cukup, dan tidak boleh merokok dan meminum alkohol. Nah, Ibu dan juga Bapak, saya telah selesai menyampaikan materi penyakit rematik ini. Bagaimana, apakah Ibu dan juga Bapak ingin bertanya mengenai apa yang telah saya bahas tadi? Oke, saya kasih kesempatan Ibu dan juga Bapak untuk bertanya, silahkan. Oke, berarti kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya anggap Bapak dan Ibu sudah paham mengenai apa yang telah saya sampaikan ya. Kalau begitu, karena Ibu dan juga Bapak sudah paham, bagaimana kalau misalkan saya bertanya kepada Ibu dan juga Bapak? Oke, setuju ya? Kalau begitu, saya ingin dijelaskan tentang bagaimana pencegahan penyakit rematik ini. Silahkan Ibu dan juga Bapak untuk menjawab. Oke, bagus sekali Ibu dan juga Bapak, jawabannya tepat sekali. Jadi kalau misalkan kita mencegah, bagaimana cara kita mencegahnya? Yang pertama, mengkonsumsi garamnya dikurangin, istirahat yang cukup, terus juga jangan merokok, jangan minum minuman keras, banyak makan buah dan sayur, dan lain sebagainya. Oke, ternyata Ibu dan juga Bapak memang benar-benar paham ya. Oke, kalau begitu jangan lupa ya Ibu dan juga Bapak harus mengaplikasikan apa yang telah tadi saya sampaikan mengenai tentang pengobatan. Ibu dan juga Bapak boleh pilih pengobatan tentang secara medisnya atau misalkan tentang tradisionalnya ya. Oke, tadi ada 4 ya: jahe, daun belimbing, terus juga ada buah mahkota dewa, dan juga ada daun singkong ya. Oke, Ibu dan juga Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu dan juga Bapak, khususnya untuk saya dan juga teman-teman saya. Kalau begitu, saya Nenden Hasanah izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.